Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita memasuki halaman 294. Kita baca bersama hadisnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang pertama, dan yang kedua ini diriwayatkan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. wa basyiru wa la tunaffiru. Muttafaqun alaih. Wa qawluhu inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rawahu Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah kalian dalam urusan agama, wa la tu'assiru, dan janganlah kalian mempersusah, mempersulit. Wa basyiru, dan beri kabarlah mereka tentang agama ini, wala tunaffiru, dan jangan kalian jadikan orang-orang itu menjadi lari dan enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Adapun hadis yang kedua adalah innar rifqa la yakunu fi syai'in. Sesungguhnya kelembutan la yakunu fi syai'in, tidak ada pada sesuatu illa zanahu, melainkan kelembutan tersebut akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in, dan tidak dicabut dari sesuatu, yaitu tidak dicabut suatu kelembutan itu dari sesuatu, illa syanahu, melainkan menjadikannya buruk. Asyarhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, adalah hadza amrun minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perintah dari sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat-sahabatnya, sahabat beliau. Wa huwa lafdun amun, dan lafadznya bersifat umum. Ini asalnya perintah kepada Mu'adz bin Jabal, dan ada satu sahabatnya yang diutus untuk pergi ke Yaman berdakwah. Disampaikan yassiro wa la tu'assiro, ada yang menggunakan yassiru wa la tu'assiru. Sehingga ketika menggunakan lafaz yang umum seperti ini, yasmulu kullu mu'minin wa mu'minatin, mencakup semua kalangan orang mukmin dan juga
mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi perintahnya itu umum, berlaku untuk semua mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Wa taysir tashili, dan segala kemudahan dan keringanan, mudah, semuanya mudah itu. Wa ta'sir tasdid, dan juga kesulitan dan kesukaran. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu suratal a'la, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang kepada surat Al-A'la. Fa yusalli biha ar-rak'atain, beliau salat dengan membaca surat Al-A'la tersebut, salat 2 rakaat Rasulullah qoblal witri, sebelum salat witir. Fil ula bil Fatihati wal A'la, pada rakaat yang pertama beliau itu biasa membaca surat Al-Fatihah dulu, setelah Al-Fatihah baru Al-A'la. Wa yaqra'u fi saniyati bil Fatihati wal Kafirun. Adapun di rakaat yang kedua, Rasulullah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun. Wa ahyanan yusolli biha aksar min marrah, bahkan kadang Rasulullah itu sholat lebih dari sekali itu, jadi mengulangi lagi beliau 2 rakaat lagi dengan bacaan yang sama. Al-Fatihah rakaat pertama Al-Fatihah dan A'la, rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Min ajli anna fiha busra lahu, hal itu dilakukan sebagai bentuk itu merupakan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hiya qauluhu ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan kepadamu jalan untuk mencapai kemudahan, yaitu kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad. Wa min thamma ma huyyira baina amrayn illa ikhtara aisarhuma, dan dari hal itu, dan dengan demikian tidak dipilih di antara dua kecuali ikhtara aisarhum, melainkan akan memilih yang paling mudah. Kalau ada 2 pilihan antara yang mudah sama mudah, pasti akan memilih di antara kedua. Kalaupun sama mudah, akan memilih yang lebih mudah. Apalagi pilihannya antara yang susah dengan yang mudah, pasti akan memilih yang mudah. Kama akhbarat Aisyatu radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikabarkan Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Wa misalu ikhtiyari taysir, dan contoh memilih yang mudah itu ayat khudabil rukhsati badlal azimati, yaitu memilih rukhsah, keringanan dari Allah sebagai pengganti dari azimah, yaitu kita bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita sholat dalam perjalanan, itu tetap kalian sholat 4 rakaat zuhurnya, terus asarnya 4 rakaat, jadi tidak dikosor, itu namanya azimah. Sedangkan ketika dikosor jadi 2, zuhurnya 2,
terus asarnya 2, itu namanya mengambil rukhsah. Itu memilih yang mudah, itu namanya rukhsah tadi. Seperti contoh di sini, fayuksiru fi sholati idza safara, mengqashar salat ketika perjalanan. Wa yuksiru fi siyami kadzalika fayuftiru wa la yasum. Dan diantara qashar dalam siam yaitu mengganti fayuftiru, dia berbuka pada bulan Ramadan dalam kondisi safar perjalanan, wala yasum, dan dia tidak berpuasa, tapi tetap diganti di hari-hari yang lain. Wa idza marida yusalli qa'idan badlal qiyami. Dan juga diantaranya adalah ketika sakit, orang tersebut akan sholat dalam keadaan duduk sebagai pengganti sholat dalam keadaan berdiri. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunafiru, fahada amrun akhar. Adapun ini merupakan perintah yang lain dari Rasulullah. Amaru bihi ashabahu, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, wa huwa amun fi ummatihi, sekaligus itu secara umum perintah kepada umatnya, perintah kepada kita orang muslim dan orang mukmin. Fasti'malut tabsyiri khairun minat tanfir. Sedangkan memberikan kabar gembira itu jauh lebih baik daripada menjadikan orang itu lari, enggan untuk masuk ke dalam Islam ini. Contohnya adalah misaluhu lamma balal a'rabiyyu li jahli fil masjid. Ketika dalam kondisi sahabat ada di masjid, ada Rasulullah di situ, tiba-tiba ada orang Arab Badui yang ternyata itu kencing di dalam masjid, di pojok itu. Kencing. Tiba-tiba kencing di pojok. Bagi sahabat yang melihatnya, sohafi ashabu, sahabat itu melihat orang Arab tadi ini kurang ajar sekali, asal kencing di masjid, tempat ibadah. Teriak memarahin orang Arab tadi. Faqala lahu la tuslimu, sudah jangan kamu lakukan itu, biarkan dia. Jadi dibiarkan. Rasulullah itu menyuruh, enggak usah kamu marahin, enggak usah kamu kejar-kejar, enggak perlu. Karena bisa jadi kalau tadi itu dimarahin terus mau dipukul, itu malah kencingnya itu 9 hari kan? Malah tambah banyak, malah tercecer kemana-mana. Akhirnya apa? Wa qala subbu alaihi sajlan min ma'in. Sudah, siram aja tempat yang dikencingi tadi dengan air. Itu perintah Rasulullah. Jadi barulah disiram oleh sahabat tadi. Dari sikap kelembutan Rasulullah ini, sikap kelembutan Rasulullah yang suruh membiarkan orang Arab tadi yang kencing itu, sedangkan melihat yang lain, para sahabat udah rame marah-marah, meneriaki orang Arab tadi. Rasulullah jangan, enggak usah. Akhirnya orang Arab tadi berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan rahmatilah juga Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Dan janganlah engkau rahmati semua orang yang bersama kami ini di sini. Jadi cuman berdoa untuk dirahmati kepada dia dan kepada Nabi Muhammad, dan meminta kepada Allah untuk tidak merahmati mereka para sahabat. Akhirnya faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laqad dayyaqta wasi'an ya akhal arabi. Sungguh kamu telah mempersempit sesuatu yang luas, wahai
saudaraku orang Arab. Itu bahasa Rasulullah, masih lembut bahasanya. Jadi yang seharusnya berdoa untuk diberikan rahmat untuk seluruhnya, itu dipersempit menjadi minta rahmat kepada dia saja dan kepada Nabi Muhammad. Dan orang Arab ini melakukan karena apa? Karena merasa tidak senang dengan sahabat-sahabat yang meneriaki orang Arab tadi, dan lebih senang dengan sikap Rasulullah yang lemah lembut. Sehingga apa? Sabda Rasulullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu hal atau sesuatu apapun, melainkan kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Wala yanza'u min syai'in, dan juga wala yunza'u min syai'in, dan juga tidak dicabut kelembutan tersebut dari sesuatu. Kalau sudah kelembutan itu dia cabut dari sesuatu, illa syanahu, maka sesuatu itu sudah tidak menjadi hiasan, bahkan menjadi sebuah keburukan. Fahada aidon, dan ini juga merupakan min babit targhibi fit taisiri wa tanfiri minat taksiri, termasuk dalam bab at-targhibi fit taisiri, anjuran untuk mempermudah. Targhib itu senang, targhib fi itu senang untuk mempermudah. Jadi anjuran untuk mempermudah. Wa tanfiri minat taksiri, dan berlari menjauh dari taksiri, kesukaran, kesulitan. Farrifku diddul anfi, dan kita ketahui bahwa kelembutan itu kebalikan dari sikap yang keras. Wallahu yuhibbur rifqa wa yakrahul anfa, dan Allah itu mencintai kelembutan dan membenci kekerasan. Jadi Allah tidak suka dengan radikalisme, kekerasan yang terjadi, baik kekerasan itu sikapnya secara lisan atau secara fisik. Allah tidak senang itu. Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita itu kelembutan di dalam dakwahnya. Tidak pernah keras Rasulullah, pasti mempermudah. Bahkan dalam urusan sholat sekalipun, ketika tadi Mu'ad itu diutus untuk dakwah, mengimami sholat itu persis seperti Rasulullah. Jadi durasi waktunya apa yang dibaca ketika sholat isya, rakaat pertama, rakaat kedua, maghrib juga seperti itu, subuh juga sama. Dilaporkan di daerah situ, ini Mu'ad ini sholat kok lama sekali. Sampai ada sebagian itu menggerutu, terlalu lama sholat. Diadukan ke Rasulullah. Kalau ternyata Mu'ad ini kalau ngimamin itu lama. Walaupun ada yang mengatakan itu hanya sekedar fitnah. Rasulullah sampai ketika itu bersabda, man amman nasa falyukhaffif. Barang siapa yang mengimami seseorang, mengimami orang banyak manusia, falyukhaffif, hendaknya memperingan. Jadi diperingan dalam artian ringan di sini bukan bacanya trikul gitu kan. Asal-asal setiap sholat kul huwallahu ahad, Allahu somad, atau bacanya yang lebih pendek lagi, alif lam mim Allahu akbar, terlalu pendek. Jadi standar dalam artian tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek.
pertengahan. Adapun kalau nanti sendirian boleh panjang, terserah. Dilanjutkan, kenapa Rasulullah memerintahkan untuk memperingan tadi? Fa inna wara'ahu al-kabiro. Di belakangnya itu ada orang yang sudah tua. Harus lihat kondisi jamaahnya, ada orang yang tua, terus wadha'ifa, ada orang yang lemah. Mungkin kalaupun tidak tua, ada yang kondisi badan fisiknya itu lemah. Kan macam-macam manusia yang sholat itu. Kalaupun tidak lemah, wadhal hajat. Di belakang itu juga ada orang yang apa? Yang punya hajat. Jadi setelah dia sholat masih ada keperluan. Kalau lama-lama janjiannya sudah selesai gitu kan. Janji jam 7:15 karena sholatnya lama, akhirnya apa? Tidak sesuai dengan janji. Amma idza shalla wahdahu fasalli masa. Adapun kalau sekiranya dia sholat sendiri, terserah mau baca durasinya 1 jam, mau 2 jam, terserah, bebas. Jadi itu perintah Rasulullah dalam hal sholat itu masih diperintah untuk mempermudah. Jadi semua kemudahan-kemudahan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga orang tidak merasa terbebani di dalam agama Islam ini. Wa ma yuhibbuhu Allahu khairun, dan segala sesuatu yang Allah cintai, apapun yang Allah cintai itu pasti khairun, baik. Wa ma yakruhu syarrun kulluhu. Adapun apa-apa yang Allah benci itu pasti buruk semuanya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sehingga kalau Allah senang kepada kelembutan, kita pun juga harus lemah lembut, baik di dalam dakwah atau dalam muamalah sehari-hari. Itu kita harus penuh dengan kelembutan, tidak perlu dengan kekerasan. Banyak Islam Rasulullah ketika berdakwah itu pasti karena kelembutan. Masuk Islamnya itu karena Rasulullah itu lembut. Di antara yang kita kenal itu ceritanya orang Yahudi. Ketika masih sehat itu biasa melempari Rasulullah kotoran, darah, meludahi. Tapi kalau pas sakit, yang pertama menjenguk adalah Rasulullah. Di antara penyebab masuk Islamnya orang Yahudi tersebut karena merasa teranyuh. Lembut sekali Rasulullah. Yang orang yang biasa saya hinakan, setiap hari saya ludahi, malah menjenguk saya. Kan seharusnya secara hati nurani gak akan menjenguk kan, tapi malah menjenguk. Itu yang menjadi penyebab akhirnya ketika itu bersyahadat, masuk Islam. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kajian ini. Bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.